puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyampaikan presentasi mata kuliah pengantar teknologi informasi dengan topik sistem informasi. Materi ini sangat fundamental karena sistem operasi merupakan inti dari seluruh kegiatan pengolahan informasi dalam perangkat digital yang kita gunakan sehari-hari. Semoga presentasi ini dapat memperluas wawasan kita dalam memahami bagaimana perangkat lunak ini bekerja dan mengapa keberadaannya sangat vital dalam dunia komputasi modern. Perkenalkan, nama saya Munawarah Manusia dari kelas B2 dengan NIM 23811300068. Sistem operasi atau operating system adalah program sistem yang menjadi fondasi utama dalam menjalankan dan mengelola seluruh aktivitas dalam komputer. Ia berfungsi sebagai penghubung antara perangkat keras hardware dan perangkat lunak aplikasi. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat berinteraksi langsung dengan perangkat keras, karena sistem operasilah yang menerjemahkan instruksi dari pengguna ke dalam bahasa mesin yang dipahami oleh komputer. Dengan kata lain, sistem operasi bertanggung jawab atas kelangsungan hidup sistem komputer, mulai dari proses booting awal, pengelolaan tugas multitasking, hingga menjamin stabilitas dan efisiensi kerja dari berbagai aplikasi yang dijalankan. Fungsi sistem operasi. Secara umum, fungsi sistem operasi sangat luas dan mencakup berbagai aspek penting dalam pengelolaan sistem komputer. Di antaranya adalah yang pertama, fungsi manajemen sumber daya, yakni bagaimana sistem operasi mendistribusikan pemakaian CPU, RAM, dan perangkat lainnya kepada berbagai program secara optimal. Kedua, menyediakan antarmuka pengguna agar interaksi antara manusia dan mesin dapat berlangsung dengan mudah. Ketiga, sistem operasi bertugas mengatur manajemen file, proses, serta jaringan. Tidak kalah penting, ia juga memastikan aspek keamanan sistem dengan pengaturan hak akses, enkripsi data, serta perlindungan dari ancaman eksternal. Dengan semua fungsi ini, sistem operasi menjadi otak yang tidak terlihat tetapi bekerja terus-menerus dalam mengatur ekosistem perangkat digital. Manajemen sumber daya. Manajemen sumber daya adalah salah satu fungsi inti dari sistem operasi, di mana ia bertanggung jawab mengatur bagaimana berbagai komponen perangkat keras digunakan secara efisien dan adil oleh setiap aplikasi. Misalnya, dalam satu waktu, terdapat beberapa aplikasi yang memerlukan akses ke CPU atau RAM. Maka, sistem operasilah yang menentukan aplikasi mana yang mendapatkan prioritas dan berapa besar sumber daya yang diberikan. Tanpa pengelolaan ini, bisa terjadi konflik sumber daya atau bahkan kerusakan sistem. Oleh karena itu, sistem operasi menggunakan berbagai algoritma penjadwalan dan alokasi sumber daya agar tidak terjadi bottleneck dan seluruh proses dapat berjalan dengan lancar. Antarmuka pengguna. Sistem operasi menyediakan antarmuka pengguna sebagai jembatan utama antara manusia dan mesin. Terdapat dua jenis antarmuka utama, yaitu GUI atau Graphical User Interface, seperti yang digunakan pada Windows dan Android. Dan ada juga CLI atau Command Line Interface, seperti yang digunakan di sistem Linux. GUI memudahkan pengguna awam dengan tampilan visual berupa icon dan jendela. Sementara CLI biasanya digunakan oleh pengguna tingkat lanjut karena memungkinkan kontrol yang lebih mendetail melalui perintah teks. Keberadaan antarmuka ini sangat menentukan seberapa mudah dan nyaman pengguna dapat mengoperasikan komputer atau perangkat lainnya. Selanjutnya, manajemen file. Manajemen file dalam sistem operasi meliputi seluruh proses yang berhubungan dengan penyimpangan
dan pengelolaan data digital. Sistem operasi mengatur bagaimana file dibuat, disimpan dalam directory tertentu, diberi izin akses, dan dilacak keberadaannya. Tanpa sistem manajemen file yang baik, data akan tercecer, sulit ditemukan, atau bahkan hilang. Sistem operasi modern juga mendukung struktur hierarkis dalam direktori untuk mengorganisasi file secara logis, serta menyediakan fitur pencarian cepat untuk efisiensi kerja. Selanjutnya, manajemen proses. Proses adalah program yang sedang dieksekusi, dan dalam satu sistem operasi bisa terdapat puluhan bahkan ratusan proses aktif. Oleh karena itu, manajemen proses menjadi sangat krusial. Sistem operasi harus menciptakan proses, menghentikannya ketika selesai, dan mengatur giliran eksekusinya dengan algoritma tertentu seperti round robin atau priority scheduling. Selain itu, antar proses juga dapat saling berkomunikasi melalui metode interprocess communication atau IPC. Pengelolaan ini harus dilakukan secara hati-hati agar tidak terjadi deadlock atau bentrokan yang membuat sistem tidak responsif. Selanjutnya, keamanan sistem. Aspek keamanan dalam sistem operasi tidak hanya sebatas pada perlindungan dari virus, tetapi juga mencakup pengaturan hak akses pengguna, isolasi data pribadi, enkripsi komunikasi, dan proteksi terhadap serangan jaringan. Sistem operasi modern menyediakan berbagai mekanisme seperti autentikasi pengguna, firewall, dan pembaruan keamanan otomatis. Dalam lingkungan multi-user seperti jaringan komputer atau cloud, fitur keamanan menjadi semakin vital untuk mencegah eksploitasi yang bisa membahayakan sistem secara keseluruhan. Manajemen memori. Setiap aplikasi yang berjalan memerlukan ruang dalam memori utama atau yang biasa kita sebut dengan RAM. Sistem operasi mengelola pengguna memori ini dengan mengalokasikan ruang sesuai kebutuhan dan membebaskannya ketika tidak lagi digunakan. Dalam sistem multitasking, sistem operasi juga menggunakan teknik seperti paging dan segmentation untuk mengatur pemetaan memori secara efisien. Ketika RAM tidak cukup, data sementara disimpan ke memori sekunder dalam bentuk virtual memory untuk menjaga kelangsungan proses yang sedang berjalan. Manajemen jaringan. Sistem operasi yang mendukung jaringan menyediakan berbagai fitur untuk memastikan komputer bisa berkomunikasi dengan perangkat lain. Ini mencakup pengaturan alamat IP, konfigurasi protokol seperti TCP atau IP, hingga pengelolaan lalu lintas data yang masuk dan keluar. Dalam konteks ini, sistem operasi menjadi kunci dalam menjaga kestabilan koneksi, kecepatan transfer data, dan keamanan jaringan agar tidak terjadi kebocoran informasi. Contoh sistem operasi. Beberapa contoh sistem operasi yang umum digunakan adalah Windows, yang banyak dipakai di komputer pribadi. Linux, yang terkenal dalam dunia server dan open source. Android, yang mendominasi pasar smartphone. Dan iOS atau yang eksklusif digunakan pada perangkat Apple. Masing-masing sistem ini memiliki karakteristik, keunggulan, dan segmen pengguna yang berbeda. Namun pada dasarnya memiliki prinsip kerja sistem informasi atau sistem operasi yang sama, mengelola perangkat keras dan menyediakan layanan ke aplikasi pengguna. Itulah salah satu fungsinya. Baiklah, dari materi yang saya paparkan tadi, maka kesimpulannya sebagai penutup, kita bisa menyimpulkan bahwa sistem operasi adalah tulang punggung dari seluruh sistem digital.
Tanpa sistem operasi, komputer hanya akan menjadi perangkat mati yang tidak dapat berfungsi. Fungsi-fungsinya yang kompleks seperti manajemen sumber daya, keamanan, dan komunikasi antar proses menjadi bukti bahwa sistem operasi dirancang dengan struktur yang canggih dan sistematis. Oleh karena itu, pemahaman terhadap sistem operasi tidak hanya penting secara teori, tetapi juga menjadi dasar dalam pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Baik, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga presentasi saya kali ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Tugas ini saya paparkan untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah pengantar teknologi informasi Prodi PJJ PAI UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Saya Munawwar Romanisia, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.